Mari kita sama-sama akan berfellowship. Saudaraku, pada ibadah perdana WBI hari ini temanya adalah kasih. Ya, saya teringat jadi belum lama kita mengadakan acara memperingati Paskah, ya, sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Dia berkorban mati untuk kita karena kasihnya begitu besar buat setiap kita. Amin. Kasihnya begitu besar untuk dunia ini supaya kita semua diselamatkan. Tuhan adalah kasih. Kita bersyukur kita mengenal Dia. Kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Dari Dialah kita belajar mengasihi. Dari Yesuslah kita belajar apa kasih itu. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu mengampuni. Biarlah siang hari ini saya mengajak saudara semua untuk membuka hatimu. Kita bersatu hati. Kita minta kasih Tuhan memenuhi setiap hati kita. Mungkin di antara saudara ada yang mengalami disakiti oleh siapapun orang-orang yang terdekat dengan kita. Ada orang-orang yang membenci kita tanpa alasan. Ada orang-orang yang sengaja melakukan yang jahat. Tapi biarlah kita belajar dari Tuhan untuk kita tetap mengasihi. Untuk kita tetap mengampuni. Yang mau katakan amin. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia adalah kasih. Mari kita satukan hati kita. Buka hatimu. Sembah Tuhan. Jesus, haleluya. Jesus. Kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan nyawa-Mu Tuhan untuk menggantikan kami. Kami mengalami pribadi Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini kami berkumpul di tempat ini. Kami mau belajar kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau memilih kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan siang hari ini. Kami mau buka hati kami Tuhan. Masuklah dalam hati kami. Mengalirlah kasih-Mu atas setiap kami Bapa. Pulihkan setiap kami Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Syarabayana lama Syarabayana lama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban
bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, ku bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari bersyukur, bersyukur, bersyukur. Mari kita angkat tangan kita. Tanda kita mengucap syukur siang hari ini. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau bersyukur. Mau selalu. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersyukur siang hari ini karena Tuhan Yesus baik. Dia setia dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, dengan segenap hatimu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau bersyukur. Oh, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
Tuhan. Haleluya. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Mari kita berbahasa roh. Terima kasih Bapak. Kami wanita-wanita hebatnya Tuhan siap untuk memuji Tuhan siang hari ini. Beri yang terbaik bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur wanita-wanita Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Bagi Tuhan, bagi kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Ajarilah kami cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami cinta-Mu agar kami dekat padamu. Kasih itu, mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu
kita nyanyikan lagu ini. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajari kami kasih-Mu Tuhan. Ajari kami lebih lagi kami mengenal Engkau. Kami mengenal kasih-Mu Bapa, sehingga kami boleh mengasihi lebih lagi Tuhan. Sehingga kami boleh mengampuni lebih lagi Tuhan. Dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Ajar kami kasih-Mu Bapa siang hari ini Tuhan. Kami mau belajar mengampuni, kami mau belajar mengasihi siapapun orang yang bersalah pada kami Bapa. Karena Engkau terlebih dahulu mengampuni kami, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Bapa. Mengasihi lebih. Mari saudara buka hatimu saat ini. Terima pengurapan Tuhan. Kasih Tuhan mengalir atasmu saat ini. Syaramayana namasye. Mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih
kita sembah Tuhan. Syana maya nalamo, Syana maya nalama sende, Ena maya nalamo. Curahkan kasih-Mu saat ini Tuhan. Curahkan urapan-Mu setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami saat siang hari ini Bapa. Syana maya nalama sende. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Bapa. Syara bayarala 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 bayarala. Syara bayarala 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 bayarala. Hiana maya nalamo. Syara bayarala 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 bayarala. Syara maya nalama she. Syara bayarala bayarala bayarala. Mari Bapa, urapi setiap kami anak-anak-Mu siang hari ini Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk mengasihi lebih lagi. Untuk melayani lebih lagi Tuhan. Hingga kami Tuhan, kami boleh berdampak. Kami menjadi terang. Kami menjadi teladan buat banyak orang. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kalau setiap sikap dan perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, biarlah Tuhan mampukan kami untuk lebih lagi mengasihi sesama kami. Itu tanda kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur pada siang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah atas hamba-Mu. Sampaikanlah pesan atas setiap kami melalui hamba-Mu Bapa. Kami boleh diperbaharui. Kami boleh dipulihkan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Shalom semuanya. Bentar ya. Saya di mana nih? Saya di sini aja ya. Aduh. Supaya nggak grogi, saya duduk aja ya, karena bukan khotbah. Saya nggak bisa khotbah. Tapi saya akan bagikan sharing pada siang hari ini. Ya, sebentar saya juga mau menyambut dulu untuk wanita-wanitanya Allah yang ada di Zoom ya. Shalom. Shalom. Juga untuk yang ada di YouTube. Shalom semuanya ya. Puji Tuhan dengan adanya internet semuanya kita juga bisa tetap bersatu ya, walaupun mungkin beda ruangan, beda jarak gitu ya. Tapi kita tetap bisa terhubung satu sama lain ya. Saya lebih enak gini kayaknya. Shalom Bu Feni. Shalom Bu Ailing. Oke. Untuk perdana kali ini kita ada satu topik ya Bu Ailing. Tema apa nih akan dibawain oleh Bu Ailing untuk siang hari ini? Siang hari ini kita akan berbicara tentang kasih ya. Kita tahu bahwa di dalam Galatia 5 ayat 22 di situ dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih. Nah, siang hari ini kita akan bahas tentang kasih karena buah roh itu ada 9 rasa ya. Makanya kita ada satu gambar buah itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran semuanya. Tapi pada siang hari ini kita khusus membahas tentang kasih ya. Ini temanya mungkin agak susah-susah gampang gitu ya. Sulit sih menurut saya
Betul nggak? Apalagi khususnya bagi kita kaum wanita ya, ibu-ibu gitu. Sesuatu yang nggak mudah gitu. Nah, Kesannya gampang ya Bu Kesannya Ailing, ya. kasih. Semua orang juga tahu tentang kasih gitu. Tapi nah untuk lebih jelas apa itu kasih dan bagaimana nih Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih itu, silakan mungkin Bu Ailing bisa lebih menjelaskan. ya, di sini santai aja ya. Saya mendapatkan beberapa waktu belakangan ini gitu mengenai kasih. Ya, ada satu ayatnya di 1 Yohanes 4 yang mungkin yang punya gadget HP boleh dibuka atau mungkin di sini ada. 1 Yohanes 4 ayat 16b, di situ jelas dikatakan bahwa Allah adalah kasih itu sendiri. Benar gak? God is love. Gitu. Mungkin kita bertanya-tanya, kasih yang mana gitu. Karena memang kalau kita mau baca di Alkitab, kita pelajari begitu banyak arti kasih ya. Ada kasih eros, ada kasih storge, ada kasih philia, juga satu lagi kasih agape. Nah, pada siang hari ini kita akan bahas tentang ini ya. Kasih agape yaitu kasih Allah sendiri. Jadi kasih agape adalah kasih yang tingkatnya itu paling tinggi. Gitu. Dimana bukan Allah cuma sekedar bilang, oh Allah itu kasih. Tapi dia sendiri bukan cuma sumbernya, tapi dia benar-benar melakukannya gitu. Ya, mewujudkan kasih itu sendiri gitu. Nah ini ya, gimana cara mewujudkannya gitu. Kita udah tahu bahwa Allah itu kasih. Gimana cara mewujudkannya? Kita sudah tahu ada ayat yang terkenal kan? Mungkin setiap kita sudah hafal. Yohanes 3 ayat 16. Ya, hafal? Pasti hafal semua ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kepada saudara dan saya. Sehingga dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal. Nah, untuk setiap kita menebus hidup kita, ya. Ada nggak di sini yang mau mengorbankan anaknya sendiri demi orang-orang yang berdosa? Karena itu kenapa yang namanya kasih agape, kasih Allah itu sendiri adalah kasih yang tertinggi. Gak bisa dibandingkan dengan kasih yang lain. Nah itu. Nah selanjutnya kenapa kalau di bangsa Israel waktu itu, bangsa Ibrani, dia gak pernah bisa tuh menerima yang namanya, maksudnya melakukan kasih itu sendiri. Ya. Di sini saya mendapatkan bahwa kalau kita pelajari di Matius 5 ya. Di Matius 5 ayat 38. Ini nih, hukum Taurat dan Yesus ya. Jadi kalau di hukum Taurat itu diajarkan tentang apa? Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman katanya. Ya. Nenek moyangnya itu udah dengerin firman, udah dapetin firman tentang apa? Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi katanya. Tapi apa yang Yesus ajarkan? Matius 5 ayat 39 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Gampang gak? Sok ibu-ibu ayah norek ditampar pipi kanan, udah gitu kasih pipi kiri. Mudah gak Ci? Susah ya, susah. Susah pisan ya. Tapi inilah gitu, perbandingannya antara hukum Taurat yang dulu nenek moyang bangsa Israel dengar, seperti itu, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kamu jahat sama saya bisa lebih jahat sama kamu. Nah, so, kamu main belakang sama saya bisa main lebih belakang lagi gitu. Nah, seperti itulah hukum. Namun Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, ajaran Tuhan itu bertolak belakang ya. Sangat-sangat
susah gitu kalau menurut akal pikiran kita. Dikatakan lagi, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Sepertinya firman ini oke ya. Iya dong, kasihi, benci musuh kamu. Itu benar, logikanya seperti gitu. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Di sini masih ada yang berdoa bagi orang yang nyakitin kita, orang yang nganiaya kita. Mungkin gak secara fisik memukuli kita, tapi mungkin dengan kata-katanya dia membuli kita, ya, mengkhianati kita. Saya yakin dan percaya setiap kita, ya, baik tua, muda, itu membutuhkan yang namanya kasih. Ya. Setuju? Atau ada yang enggak, saya emang enggak perlu kieu-kieu we, biasa-biasa we. Gitu. Saya yakin setiap kita pasti perlu yang namanya dikasihi. Ya, namun seringkali kita sesama manusia pun hobinya nyakitin lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, gitu. Hobinya buang sampah ke orang lain, dan yang ruginya kita simpen sampahnya. Saya rindu setiap kita siang hari ini menangkap sesuatu, ya. Itu. Jadi dari hukum Tauratnya sendiri pun berbeda dengan yang Yesus ajarkan, ya. Ya. Kalau begitu kadang kita suka berpikir, lalu siapa sih sebetulnya ya yang harus kita kasihi gitu. Kalau begitu ya, kadang dikatakan kasihilah musuhmu gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan ya kita mengasihi orang yang mengasihi kita gitu. Nah, jadi kalau menurut kebenaran firman Tuhan, siapa sih sebetulnya, siapa aja sih yang harus kita kasihi gitu dalam kehidupan kita? Ya, siapa coba yang perlu kita kasihi? Kalau kita ngambil ayat yang tadi yang kita dapatkan, kasihi sesamamu, bencilah musuhmu, itu. Tapi apa yang mau kita lakukan? Kita baca ya di Matius 5 ayat 45, ini boleh dicatat aja. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini salah satu contoh yang Bapa sendiri lakukan kepada setiap kita, benar gak? Pernah gak matahari berhenti? Lupa terbit, kayak jam 9 baru terbit. Enggak kah? Dia tetap memberi. Matahari tetap terbit, mau baik buat ke orang baik, ke orang yang jahat. Hujan pun sama seperti itu. Kepada orang jahat, kepada orang baik, tetap hujan itu akan dia beri. Nah, dari hal ini berarti yang namanya Allah itu membedakan enggak? Dia tetap mengasihi kok, gitu. Nah, ya. Di Matius 5 ayat 48 juga dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita diminta untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa. Bisa gak? Gak bisa, ya. Gak ada yang bisa kali kalau kita jawab, aduh tuh bisa tuh, hese tuh, masih hidup di dunia kieu kumaha. Nah, seperti tadi. Jadi kepada siapa sih? Siapa aja yang harus kita kasihi?
Sebenarnya itu kembali kepada kita, harus kepada siapa? Tapi Tuhan mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi nggak ada batasnya, saudaraku. Di Matius 5 ayat 46-47 ini ayat yang terus bergeming beberapa waktu terakhir ini buat saya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai pun berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat ini cukup jelas, cukup tegas. Kembali pilihannya ada di kita. Kita mau hidup yang biasa-biasa aja, yang gak ada upah, yang standar-standar aja. Kita kasihi orang yang mengasihi kita, ya itu apa bedanya katanya? Apa upahnya? Tapi kalau kita mengasihi orang yang membenci kita, masih tetap bisa berdoa buat dia. Itu yang harus kita kejar hari-hari ini. Karena apa? Karena ada upahnya. Betul gak? Saudara datang ke sini jauh-jauh untuk apa? Dengerin firman untuk apa? Tuhan pengen setiap kita memiliki karakter dalam kehidupan kita, yaitu kasih ini. Ya. Memang hal yang tidak mudah, saudaraku. Tuhan hanya memerintahkan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasihilah sesamamu. Itu dua hukum yang istilahnya nggak ada hukum lain yang menentang itu, dibilang. Karena itu kita harus kejar. Kita otomatis lah, siapa sih yang nggak mau ikut Tuhan, melayani, datang ibadah ini, datang ibadah itu, hanya cukup sebegitu? Pasti setiap kita juga pengen ada upah yang bisa kita terima. Sama halnya dengan mengasihi. Kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, Tuhan bilang juga semua juga bisa dong, gitu. Makanya kita harus ada di atas rata-rata. Amin. Ya, puji Tuhan. Gimana Ci? Ya. Oke. Gak gampang ya Ci ya? Gak gampang. Ya, mari kita tahu Tuhan menginginkan kita mempunyai kasih gitu ya. Nah, karena Tuhan menginginkan, karena Tuhan tahu bahwa kasih itu penting gitu untuk kita miliki gitu kan. Nah, sebetulnya mengapa sih gitu kan kasih itu kok begitu penting gitu untuk kita miliki, dan itu bisa harus menjadi gaya hidup kita gitu ya, bahwa kita harus selalu punya kasih gitu. Ya, kenapa kasih itu penting? Tadi saya udah agak bahas sedikit ya. Kita ada satu ayat yang kita hafal banget mungkin, di 1 Korintus 13 ayat 13. Di situ dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah apa? Kasih. Jadi kenapa yang namanya kasih ini penting? Ya, tadi di awal saya udah singgung bahwa kasih ini identik dengan Bapa sendiri. Kalau kita ikut Bapa, berarti otomatis kita juga harus punya karakter Bapa. Kenapa kasih itu penting? Di ayat sebelumnya ya, 1 Korintus 13 dikatakan apa? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, ini luar biasa saudaraku. Jadi yang namanya kasih ini penting dalam kehidupan setiap kita, karena itu pada akhirnya hanya itu yang paling tinggi. Kita mungkin ngomong, nggak penting-penting amat,
Yang penting saya sudah punya pengetahuan yang luar biasa. Saya punya hikmat, saya bisa ngerjain ini itu. Saya berhasil kok dalam hidup, saya tidak kekurangan apapun. Tapi firman Tuhan sangat jelas-jelas mengatakan semuanya itu akan berlalu. Akan berlalu. Yang tinggal hanya apa? Kasih. Jadi makanya kenapa di sini Tuhan mengajarkan setiap kita untuk mengejar kasih itu dalam kehidupan setiap kita. Ya, mungkin kita bilang nggak perlulah. Yang penting saya kan sudah ke gereja, udah cukup. Banyak saudaraku ini di sini seperti sini dikatakan bahwa dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Banyak orang yang mungkin berdonasi ke yayasan ini, yayasan itu, kasih ini, kasih itu. Tapi hubungannya dengan keluarganya gak bagus. Dia benci mamahnya, dia benci keluarganya, tapi dia berdonasi ke yang lain gitu. Firman Tuhan jelas mengatakan apa gunanya. Jadi bukan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Tuhan tetap mengejar kasih yang harus kita terus tumbuhkan gitu. Karena ini yang akan tinggal ya. Iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih ya. Ya, jadi kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita itu mempunyai kasih gitu. Mungkin sulit, ya kan? Mungkin sulit dalam kehidupan kita sehari-hari kita bertemu dengan orang, dalam kita menjalani hidup ini gitu ya. Tapi kita harus belajar bagaimana supaya kita itu mempunyai kasih itu gitu. Dan bagaimana caranya supaya kita itu mengasihi itu ya Bu Ailing. Nah sekarang gimana caranya ya? Mungkin setiap kita lagi bertanya-tanya juga gak nih? Sebenarnya kasih itu seperti apa sih? Kalau di 1 Korintus 13 jelas dikatakan kasih itu sabar. Itu menjadi takaran kita ya. Masih gak ada sabar dalam kehidupan kita. Kasih itu Murah hati. murah hati. Murah hati bukan cuma bicara tentang materi ya. Waktu orang nyakitin kita, kita belajar untuk mengampuni. Itu termasuk murah hati. Baca di 1 Korintus 13 di situ dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Masih ada yang cemburu? Tuhan, si eta mah euy leuwih diberkati. Dia mau orderan loba, saya mangan sakieu-kieuna. Padahal kalau kita renungin, kita masih bisa hidup, masih bisa mengenal Tuhan. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Ya. Nah, sekarang gimana caranya sih supaya kita bisa memiliki kasih dalam kehidupan kita? Asana teu mungkin ya. Firman Tuhan bilang, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu gitu. Ini saya katakan ini memang bukan sesuatu yang mudah, saudaraku. Ya. Namun siang hari ini saya mau membagikan sharing bahwa kita melakukan itu nggak bisa dari diri kita sendiri. Dari awal saya sudah singgung bahwa Allah itu adalah kasih. Bapa sendiri mengatakan sempurnalah seperti Bapa. Gimana caranya ya? Nah, Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 dikatakan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya. Saya baca kembali ya. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus. Siapa di sini yang haus?
haus kasih sayang, haus perhatian, haus pengakuan, haus pujian. Setiap kita mungkin pernah mengalami, bahkan sedang mengalami hari-hari ini, kita haus. Namun sekali lagi saya katakan itu bukan dari diri kita. Karena Tuhan sendiri mengundang kita, ayo barang siapa haus, baiklah ia datang. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah datang sama Tuhan. Datang kepadaku katanya dan minum. Yang kedua, ada yang udah datang tapi gak mau minum. Yang ketiga, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, ya. Nah, ini sudah datang, minum, udah gitu, percaya aja. Janjinya apa? Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bisa bayangin nggak? Saya kasih ilustrasi satu ya. Mungkin bisa dibantu sama Ibu Erna. Ini ilustrasi yang sangat membekas dalam kehidupan saya. Pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan keluarga kami ya khususnya. Bahwa setiap orang itu memiliki kehausan. Nih, siapa yang haus saudaraku? Setiap kita mungkin memiliki bisa memuaskan orang lain, benar gak? Anggap ini siapa? Saya. Ini Anda begitu. Ini suami. Ini istri. Saya butuh. Saya lagi haus nih, haus perhatian. Kamu kemana aja sih? Kurang perhatian, kurang waktu sama saya. Kamu lebih peduli ke orang lain. Oke, kasih. Perhatian. Iya, aku udah kasih kamu perhatian, tapi kamu juga gak pernah ada waktu untuk saya. Kamu kesana lebih perhatian, lebih bisa dengerin orang itu. Ke saya dibanding-bandingin. Oke. Kasih tuh. Tapi hanya sebatas begini. Beri lagi. Kurang apa? Dia tetap haus, saudaraku. Lama-lama oke, penuhin aja. Gitu. Ini pun sama sebaliknya, mau ke siapa? Kasih. Gak cukup sebatas itu. Saya mungkin bisa memenuhi kehausan saudara hanya sedikit. Kehausan teman-teman saya hanya sedikit. Tapi kalau saya terus memberi, itu gak akan pernah bisa memuaskan setiap kita, saudaraku. Ya, karena itu kenapa Tuhan bilang, ayo datang. Yang haus, dengan apa? Tuhan sendiri sumbernya. Sumber mata air itu. Masing-masing suami harus penuh sendiri. Cari caranya gimana. Dulu saya waktu mengalami pun begitu. Saya cari sendiri Tuhan. Saya haus. Saya perlu Tuhan. Saya butuh perhatian. Tuhan puaskan saya. Suami saya pun mungkin diam-diam juga gitu. Cari. Sampai masing-masing penuh, saudaraku. Dia udah gak pernah nuntut lagi istrinya harus seperti apa. Dia gak pernah nuntut lagi kita harus suaminya seperti apa. Teman-teman kita pun sama. Kita gak perlu yang lain saat Tuhan sudah memenuhkan setiap kita. Sampai dibilang apa? Akan menjadi aliran-aliran air hidup. Kita akan berguna buat setiap orang yang bertemu dengan kita. Amin. Itu yang saya rindukan. Ayo. Wanita-wanita Allah yang ada di sini. Kalau kita ngomong gimana caranya, nggak tahu. Pokoknya, ayo penuhi setiap kita dengan kasih Tuhan dulu. Kalau kita udah penuh,
Kita nggak akan nuntut lagi orang harus seperti apa, kita malah bisanya memberi. Karena apa? Sudah luber, udah nggak ada tempat lagi. Saya pengennya memberi, beri. Udah nggak hitung-hitungan. Itu yang saya rindukan dari setiap kita. Ayo, semuanya butuh proses. Nggak cuma sehari, 2 hari. Tuhan berapa tahun? Jangan hitung jumlah, saudaraku. Jumlah tahunmu itu cuma Tuhan yang tahu. Kalau Tuhan bilang belum selesai dengan kita, itu akan belum selesai. Nanti tunggu aja. Yang penting kita ayo terus penuhi hidup kita dengan air kehidupan seperti Tuhan bilang. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Sudah datang kepada Tuhan, minum airnya Tuhan. Biar Tuhan penuhkan kami dengan kasih-Mu. Penuhkan kami dengan kasih-Mu. Penuhi saya Tuhan. Kalau Tuhan penuhin saya, otomatis saya akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Itu bukan saya yang ngomong, saudaraku. Firman Tuhan yang mengatakan. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya. Seperti dikatakan, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi waktu Allah memenuhi setiap kita, Allah yang sempurna yang memenuhi setiap kita itu ada memenuhi kita. Itu yang tidak sempurna dalam diri kita itu akan hilang. Amin. Ya, mungkin itu ya yang saya dapatkan pada siang hari ini, mungkin bisa menjadi berkat. Sebelum saya tutup, saya rindu setiap kita mengangkat pujian. Saya undang untuk Ibu Ana dan Singer. Pujian ini sangat-sangat memberkati saya ya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, amin, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari kita nyanyikan sama-sama yang rindu. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru,
kasih Tuhan untuk siang hari ini Bapa. Kami bersyukur untuk setiap apa yang boleh kami pelajari pada siang ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau adalah Allah kasih dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami sedetik pun Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, inilah para wanita-wanita-Mu Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan, persoalan di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, siang hari ini Tuhan, kami mendapatkan jawaban bahwa saat kami datang kepadamu Tuhan, Engkau akan memenuhi setiap kami dengan aliran-aliran air hidup Tuhan. Kami boleh mengalirkan kasih itu bagi setiap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, materaikan dari setiap apa yang sudah kami terima pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, saat Engkau belum selesai dengan kami Tuhan, Engkau akan meneruskannya sehingga kami boleh sempurna sama seperti Bapa sempurna. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya serahkan pada Ibu Feni. Ya, mungkin sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya mengucap syukur, saya berterima kasih untuk seluruh jemaat yang bisa hadir untuk online yang ada di Zoom maupun yang onsite ada di tempat ini di Aruna. Saya juga bersyukur, terima kasih untuk Ibu Iping, juga Ibu Eli dari GBI Haris. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk Ibu Ruth juga dari Cimahi. Terima kasih untuk kehadirannya. Untuk bulan depan kami mengundang untuk bisa hadir dalam ibadah WBI juga. Kami akan adakan bulan depan itu di tanggal 10 Juni ya. Untuk ibadahnya kita juga akan hybrid, ada onsite dan ada online. Bagi yang bisa hadir di onsite, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama ya. Nah, saya rindu di sini kita dalam WBI ini bukan hanya untuk mendengarkan firman, tapi kami rindu bahwa setiap kita jemaat-jemaat Tuhan, wanita-wanita Allah itu mempunyai gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan ya. Jadi saya dapatkan bahwa kekristenan itu bukanlah suatu agama gitu ya, tapi kekristenan itu adalah gaya hidup kita gitu. Kita harus bisa mencerminkan bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan gitu. Nah, untuk hari ini kita sama-sama belajar mengenai kasih. Seperti tadi Bu Ailing udah memperagakan, biarlah setiap kita itu menjadi gelas yang penuh, bahkan sampai luber gitu ya. Sampai luber, akhirnya kita bisa mengalirkan air kehidupan, mengalirkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu kami rindu dalam sebulan ini kita mencoba mempraktekkan kasih itu gitu ya. Kita mencoba mempraktekkan kasih itu. Bukan cuma mendengarkan firman, tapi biarlah kita menjadi pelaku firman. Nah, kita mengundang untuk yang bisa bergabung dalam cewek, community of women community, seperti cool gitu ya. Kita dalam satu komunitas kecil, kita berkumpul bersama. Di situ kita bisa sharing dua arah gitu. Kita lebih bisa sharing. Nah, kami rindu apa yang didapatkan hari ini tentang kasih, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai kapan? Mulai saat ini juga. Begitu kita mendengar, biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita ya. Dalam kita menghadapi suatu masalah, dalam kita bertemu dengan seseorang, kita ingat, kita harus memberikan kasih. Nah, di cewek itu kita bisa sharing nanti ya. Kemungkinan untuk daftar cewek mungkin bisa ditampilkan. Sementara kita ada 3
cewek yang ada. Nah, yang bisa bergabung di lokasi-lokasi yang terdekat mungkin bisa gabung. Yang kita sementara ada sih di TKI. Di TKI itu kita udah onsite setiap hari Jumat minggu keempat, ya. Kita udah onsite ada di Taman Kopo Indah. Nah, lalu kita juga ada online untuk yang di sekitar TKI, dan kita pun ada online untuk di wilayah Holis gitu. Nah, kami rindu untuk di wilayah-wilayah yang lain kita bikin yuk sama-sama komunitas, ya. Tujuannya kita bertumbuh bersama. Tujuannya kita bisa saling menguatkan. Misalnya kita bertemu sepulang dari ini, mungkin kita pulang dari sini kita bertemu dengan mertua mungkin gitu ya, mertua kita mengalami sesuatu, kita bisa bagiin di cewek gitu ya. Ternyata saya dapat berkat nih, ternyata dengan saya mempraktekkan kasih gitu kan, dengan lebih mempraktekkan kasih ternyata Tuhan mengubahkan saya gitu kan. Nah, kita berbagi di cewek ya. Jadi kalau misalnya kita mengalami, aduh saya ketemu nih dengan si A, saat itu saya rasanya aduh kesel banget gitu ya, kesel banget. Akhirnya saya mungkin sempat mengucapin sesuatu yang menyakitkan gitu. Nah, kita pun tidak ada salahnya kita berbagi. Maksudnya ternyata kemarin ini saya sempat gagal, tapi Roh Kudus mengingatkan saya loh. Setelah saya mengucapkan sesuatu yang mungkin menyakiti orang itu, Roh Kudus mengingetin saya, nggak boleh seperti itu. Ingat firman Tuhan yang didengar di hari ini, bahwa kita itu harus memancarkan kasih, ya. Nah, kita berbagi sesama di cewek itu kita menguatkan orang lain dan menguatkan kita sendiri, gitu. Saya khususnya kami yang ada di sini rindu semua jemaat itu bertumbuh dewasa, semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan, ya. Bagi wanita, ibu-ibu yang ada di tempat ini, ayo, kenapa kita butuh alamat? Karena kita ingin kita bikin satu komunitas-komunitas yang mungkin alamatnya berdekatan. Itu mungkin yang dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan doa syafaat. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati, sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas ibadah perdana WBI Halau ini Tuhan. Kami percaya melalui ibu-ibu yang hadir di tempat ini Tuhan, Engkau bekerja. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan setiap kami ibu-ibu di tempat ini Tuhan, untuk menjadi ibu-ibu yang terus menebarkan kasih dimanapun kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, biar setiap kami Tuhan, ibu-ibu yang ada di tempat ini Tuhan, maupun yang ada di Zoom, maupun yang ada di YouTube Tuhan, biar kami Tuhan selalu haus akan kasih Engkau Tuhan, dan kami terus mencari kasih itu, dan kami terus mengejar kasih itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hadirat-Mu adalah tempat di mana kami bertemu dengan Engkau. Di situ kami akan menerima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hadirat Tuhan menjadi tempat kesukaan kami, karena kami di situ akan menerima aliran-aliran kasih yang daripada Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan menjadi aliran-aliran kasih yang akan menjadi berkat bagi setiap dimanapun kami berada Tuhan, terutama di keluarga Tuhan, di lingkungan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah dibagikan oleh hamba-Mu Ibu Ailing Tuhan. Juga kami percaya Engkau terus Tuhan memberikan pewahyuan-pewahyuan yang baru buat hamba-Mu, hikmat-Mu tercurah atas hamba-Mu ini Tuhan. Berkati seluruh keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami,
Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Tuhan, sebagai Gembala Rayon 2, sebagai pembina rohani kami, dengan kelima wakil yang di Rayon 2 ini, Tuhan, kami percaya Tuhan yang terus berada di dalam setiap langkah hamba-Mu ini, Tuhan, menyertai langkah-langkah hamba-Mu dimanapun Kau utus, Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus memimpin hamba-Mu untuk supaya setiap jemaat-Mu, Tuhan, masuk dalam rencana-Mu, masuk pengenalan akan Engkau, masuk di dalam kedewasaan, di dalam kerohanian setiap jemaat-Mu, Tuhan. Berkati Tuhan dan lindungi setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini, Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, kesehatan Tuhan menjadi bagian setiap hamba-hamba-Mu dan seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu. Kami menyerahkan seluruh ke dalam tangan Tuhan. Juga tak lupa kami berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami yang kami kasihi, yang terlebih Engkau lebih mengasihi bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang ambil kendali dalam setiap negara kami ini, Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan, kami tahu semuanya akan membawa kebaikan, Tuhan. Kami hanya percaya bahwa Indonesia akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Terima kasih untuk pemulihan buat bangsa kami ini, Tuhan. Kami minta terus perlindungan yang daripada Tuhan buat bangsa kami, Tuhan. Memberkati pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi bersama wakilnya Bapak Maruf Amin, Tuhan. Biar kekuatan, keteguhan hati ada buat hamba-hamba-Mu untuk memimpin bangsa ini, Tuhan. Masuk dalam bangsa yang menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Bahkan kesejahteraan, keadilan sosial terjadi, Tuhan, atas bangsa ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh keberadaan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini, Tuhan. Kami percaya kami pulang membawa berkat dengan firman Tuhan yang terus mengingatkan kami tentang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum pulang kami juga akan menerima berkat yang daripada Engkau. Saya undang Ibu Gembala Ani untuk doa berkat. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri, biar kita akan terima doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita terima pengurapan Tuhan. Bapak, Engkau yang tilik setiap para wanita-Mu di tempat ini. Engkau yang tilik setiap keberadaan kami para wanita-wanita-Mu. Biarlah saat ini pengurapan-Mu turun, kasih-Mu berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami, memancar di dalam kehidupan kami, sehingga kami para wanita-wanita-Mu dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapak, Engkau yang lihat Tuhan, Engkau yang tilik setiap keberadaan kami para wanita-Mu, dan kami saat ini sepakat Tuhan, bagi setiap wanita-wanita-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Kalau mungkin saat ini yang sedang mempunyai masalah dalam keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan terjadi atas setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi para wanita yang mungkin ada kendala, ada masalah dalam ekonomi, pekerjaan, usaha. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang bukakan jalan-jalan yang baru, bahkan tingkap-tingkap berkat-Mu Engkau limpahkan, curahkan bagi para wanita-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau memberkati setiap kami dan kekuatan, menjadi wanita-wanita yang sungguh dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa. Kami mau angkat tangan kami mau terima berkat daripada Engkau. Para wanita-wanitanya Allah, pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru dari Allah Bapa di surga, dan cinta kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerimanya kita sepakat katakan amin. Tuhan Yesus berkati semuanya.
selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.